Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang pecahan mata nilai uang ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian wajib deh berdoa. Perasaan sama lama. Sekarang kita akan belajar tentang dongeng ya. Ada yang tahu nggak apa itu dongeng? Pernah baca dongeng nggak? Nggak pernah baca dongeng? Nggak ada yang tahu dongeng. Nah, sekarang ibu jelasin dulu ya. Dongeng itu cerita fiktif atau hayalan yang tidak mungkin terjadi. Nah, sekarang lebih lanjutnya kita tonton videonya dulu ya, biar kalian mengerti apa itu dongeng. Jurusan PGSD kelas 7B. Kali ini Kita akan belajar mengenai dongeng yang ada di buku tema 2 sampai 1 pembelajaran 1. Ada di buku tema 2 ya ini ya pelajarannya. Ada yang tahu nggak apa itu dongeng? Nggak ada ya tadi. Dongeng itu cerita fiktif atau hayalan yang tidak mungkin terjadi itu. Nah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau hayalan. Struktur dongeng, ada yang tahu nggak struktur dongeng itu apa? Yang pertama itu ada pendahuluan, berisi kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang kedua itu ada isi atau peristiwa. Yang ketiga itu ada penutup. Ada yang mau baca nggak ciri-ciri dongeng yang benar itu seperti apa? Daripada bisa baca kan? Bisa baca nggak? Bisa. Coba baca yang satu. Diceritakan dengan alur yang sederhana. Lalu kedua, Alur cerita singkat dan cepat. yang ketiga, Tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Peristiwa yang ada di dalamnya kebanyakan fiktif atau kehayalan. yang kelima, Ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. yang keenam, Lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. ya. Lanjut ya. Kedua, alur cerita singkat dan cepat. Yang ketiga, Selanjutnya ada jenis-jenis dongeng ya. Yang pertama ada mite. salah satu bentuk dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, dan hal-hal gaib lain. Lainnya. Jadi kayak misalkan peri seperti Peter Pan itu tuh dongeng, termasuk dongeng mite karena Peter Pan itu nggak ada di dunia nyata, adanya di hayalan dan fiktif doang. Kedua ada Cerita dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian dari seseorang tokoh. Jadi kayak tahu nggak kayak yang kepahlawan itu kayak gimana? Gatot Kaca itu tuh dongeng, cerita dongeng Gatot Kaca ya. Terus Sage namanya. Ketiga ada fabel. Bentuk dongeng tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku ya. Contohnya kayak si Kancil itu dongeng yang tadi ya. Contohnya si Kancil yang mencuri ketimun. Terus ada biasanya yang tokoh-tokohnya hewan seperti kancil, kelinci, kura-kura itu ya. Yang selanjutnya Lalu ada legenda. Dongeng yang menceritakan tentang peristiwa atau kejadian atau asal-usul dari
di suatu tempat atau Legenda itu kayak misalkan cerita rakyat. Kalau di Indonesia itu kayak Roro Jonggrang, itu dongeng cerita rakyat, itu legenda ya kalau di Indonesia. Selanjutnya ada cerita jenaka, kejadian lucu yang menghibur. siapa saja yang Lalu selanjutnya ada cerita pelipur lara, cerita yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu dan media seperti lalu ada cerita perumpamaan untuk yaitu dongeng. dongeng menggunakan kiasan atau ibarat nasihat-nasihat. Selanjutnya ada perumpamaan dalam dongeng yaitu cara karakter dan cerita dongeng, baik itu karakter, sifat, dan kondisi pada tokoh. Lalu ada Ada yang tahu nggak macam-macam tokoh dalam dongeng itu apa? Ada 3. Protagonis. Tahu protagonis gak? Protagonis tuh sifat baik atau buruk? Protagonis itu baik atau buruk? Baik. Antagonis jahat. Kalau antagonis tuh bisa baik bisa jahat ya. Kita lanjut nih. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita atau tokoh yang baik. Kalau tokoh antagonis itu tokoh penentang cerita atau yang biasanya di dongeng tersebut mereka jahat. Nah, yang ketiga ini ada tokoh antagonis, yaitu tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Jadi antagonis itu bisa jadi baik bisa jadi jahat juga ya. antagonis yaitu tokoh pembantu baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Sampai di sini apakah kalian sudah paham mengenai dongeng? Sudah paham ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Nah, setelah yang tadi kita sudah pelajari, sekarang ibu akan memberikan soal yang biar kalian lebih paham lagi ya. Nah, udah selesai semuanya? Nah, Bu. Kumpul ya. Nah, sekarang sudah mengerti ya mengenai dongeng. Nah, jadi kesimpulannya adalah dongeng tadi adalah cerita fiktif atau hayalan yang dianggap tidak mungkin terjadi ya. Jadi macam-macam tokohnya ada tokoh protagonis, yaitu tokoh pendukung atau tokoh protagonis itu tokoh yang baik, tokoh antagonis itu tokoh penentang atau yang jahat, tokoh antagonis itu pendukung, bisa jahat bisa baik. Nah, sekarang saya sudah belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak atas waktunya. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi tentang dongeng ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.